Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Beredar kabar di media elektronik, media cetak, media sosial bahwa menurut prediksi BMKG kita diminta untuk waspada musibah. Itu ada yang namanya gempa megatrust, itu diperkirakan besarannya sekitar 8,2 skala Richter yang akan menggulung Pulau Jawa dan Sumatera. Tolong dikoreksi ya jika saya salah, mudah-mudahan benar. Itu yang kemudian ramai beredar di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Beragam komentar, sikap terkait masalah ini. Kita sebagai seorang muslim tentu sudah memiliki jawaban yang jitu terkait masalah gempa megatrust yang sedang viral saat ini ya. Baik, Al-Fakir coba akan bahas dari sisi fikih dan sisi keimanan, dari sisi tasawufnya ya, dari sisi qalbunya, dari sisi ruhiyahnya, rohaninya. Dari sisi fikih, dalam kitab Asnal Matalib, Syarhu Raudatit Talib, Syekh Zakaria Ansori menjelaskan di situ. Jadi kita secara fikih diminta untuk keluar ketika terjadi gempa. Karena mengapa? Karena perbuatan itu pernah terjadi di zaman sahabat ya. Waktu itu Umar bin Khattab memerintahkan masyarakat untuk keluar meninggalkan rumahnya dan tidur atau tiarap di tanah lapang ya. Itu yang menjadi dasar kemudian Syekh Zakaria Ansori dalam kitabnya Asnal Matalib Syarhul Raudatit Talib dia mengatakan wa yusannul khuruju, dan disunahkan keluar ilas sahra'i, ke tanah lapang, keluar dari rumah untuk ke tanah lapang, waqtal zalzalati, saat terjadi gempa. Jadi secara fikih kita sudah diminta, dianjurkan untuk keluar saat terjadi gempa. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama ya. Yang kedua adalah dari sisi rohani ya. Jadi sikap kita saat sebelum terjadi gempa dan pasca terjadi gempa itu harus kita perhatikan. Sikap kita saat terjadi gempa, sebelum terjadi gempa, ketika mendapat kabar dari BMKG, maka sikap kita harus waspada. Ikhtiar kita mengikuti prosedur standar keamanan yang disampaikan oleh BMKG, oleh para ahli. Salah satunya adalah keluar, pergi ke tanah lapang, menjauh dari ketinggian, dari tempat-tempat yang tinggi ya. Itu ikhtiar kita sebagai manusia. Terus jika toh ternyata kita ditakdirkan terkena menjadi korban gempa, maka sebelumnya harusnya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Siapa tahu saat kita wafat dalam keadaan gempa dicatat sebagai syahid. Karena kalbu kita hidup, kalbu kita selalu berzikir kepada Allah ya. Juga keluarga-keluarga yang masih kemudian selamat, rumahnya hancur, kehilangan anak, istri juga harus bersabar. Karena pada hakikatnya kita sudah paham bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah, termasuk nyawa kita, ruh kita itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saat kita kehilangan anak istri kita karena akibat korban gempa, kita kemudian bisa bersabar dan mengucapkan alladzi idza asabathum musibah, dan orang-orang beriman itu ketika terkena musibah qalu, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya segala sesuatu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan manfaat ya. Mari kita untuk menyikapi permasalahan ini dengan tenang,
karena ini juga baru prediksi, dan gempa megatrus juga dikabarkan bisa merusak dan juga tidak merusak. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan gempa ini tidak terjadi di negeri kita, terutama khususnya di Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia yang diprediksi jika megatrus itu muncul akan terjadi tsunami jilid 2 seperti di Aceh. Jangan parno, jangan paranoid, jangan takut, tenang aja sambil terus kita berdoa dan berikhtiar. Waspada tetap harus. Mungkin itu aja ya, sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebenarnya permasalahan ini sering dibahas ya, cuman kalau kita sering sampaikan, kita ulang-ulang apa yang kita pernah pelajari, itu akan membekas di hati dan pikiran kita. Setinggi apapun orang, ngerti apapun orang, sepintar apapun orang, ketika ilmunya tidak diasah, ketika tidak diingat-ingat kembali, maka dia akan lalai, dia akan lupa. Makanya jangan pernah bilang, ini mah udah hatam. Gua udah pernah belajar, ngapain gua dengerin kayak gini. Nah, itu adalah satu bentuk kesombongan iblis yang merasuki jiwa orang tersebut. Maka orang-orang yang beriman itu ketika dia mendengarkan suatu nasihat, tausiah, pencerahan, baik itu dia pernah mendapatkan ilmu itu atau sudah menguasai atau tidak, dia akan mendengarkan. Orang yang sudah paham mendengarkan apa yang dia sudah paham. Tujuannya apa? Untuk menggugah, menumbuhkan kesadaran idrok silatu billah. Kesadaran hubungan dia dengan Allah. Banyak orang-orang pinter yang idrok silatu billahnya nggak ada, kesadaran hubungannya dengan Allah nggak ada. Kalbunya mati. Karena apa? Karena dia menjadikan ilmu yang dia kuasai itu sebagai alat untuk eksistensi dirinya. Sebatas hanya untuk menyombongkan diri, meraih status sosial, prestis dan gengsi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kesinggung. Ini juga buat diri Al-Fakir. Al-Fakir juga kadang-kadang masih lupa, masih lalai, namanya juga manusia. Perlu melakukan evaluasi di diri. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.